Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Malam ini mau Ada bahas apa, Fer? ada pertanyaan. Udah cukup lama sih. Beliau baca novel. Iya ya, yang nanya pembaca novel. Ini pertanyaan sebenarnya cuma simple aja Mbak. Cuma nanti jabaran dari cerita orangnya ini panjang. Ini pertanyaan intinya ya. Bagaimana pernikahan apabila suami dalam penjara selama bertahun-tahun? Apakah masih sah dalam hukum agama dan negara? Udah? Itu Udah ya, gitu doang. ya, itu inti pertanyaannya itu. Ini suaminya ceritanya di penjara sudah 6 tahun, belum Nah, tahu masa selesainya itu kapan. Selama ini jadi nggak ada nafkah, ada rumah yang dikontrakan. Cuma itu harus dibagi tiga sama saudara-saudaranya juga gitu. Jadi cuma sekitar 500.000 lah dapatnya sebulan. Itu pun cuma cukup untuk bayar bunga hutang suaminya. nggak, kontrakan itu milik siapa? Rumah itu milik beliau, warisan. Warisan yang sebenarnya Oh, miliknya. Katanya sudah diwariskan. Tapi ternyata pas suaminya masuk penjara, itu kan dikontrakin. Terus ibu ini pulang ke rumah orang tuanya. Pas dikontrakin kan dapatnya sekian, ternyata harus dibagi tiga sama saudara-saudara suaminya. Padahal katanya Padahal itu haknya katanya suaminya. iya, warisan punya suaminya katanya. Karena suaminya anak terakhir gitu loh. kan kalau di Islam bukan soal anak terakhir anak keberapa ya, tapi pembagian itu kan laki-laki 2 kali dari perempuan. Ini Ya, dibaginya saudaranya laki-laki atau perempuan? nggak tahu, nggak nanya ya aku ya. Pokoknya dibagi tiga jadinya. Jadi cuma dapatnya 500 sampai 700.000. Banyakan cuma 500.000. Kalau 700.000 itu jarang-jarang gitu. Jadi dia cuma dikasih segitu. Wah, Padahal selama ini Pak, kenapa? yang nempatin rumahnya itu ini bapak sama ibu berdua. Hah? Nempatin rumahnya bapak sama ibu. Maksudnya gimana? Ini, jadi sebelum suaminya ini di penjara, yang nempatin ini mereka berdua gitu loh Mbak. Jadi udah sah milik mereka berdua. Suami istri itu. Ya, Sebentar, Bapak sebentar. sama ibu. Karena terkadang menempati lama bukan berarti itu jadi milik mereka. nah, Kalau di dalam Islam itu jadi ini kalau ngomong perkara waris itu nanti sebenarnya ada lagi gitu kan. Beda misalnya gini nih. Kayak misalnya seperti rumah. Kalau memang itu sudah jadi haknya, berarti itu sudah memang pembagiannya udah jelas. Itu adalah pembagian untuk suaminya gitu. Dan itu sudah jelas itu pasti apa ada di mana ya biasanya ya itu akan ada hitam di atas putih dan semua saudara juga pasti tahu namanya pembagian waris ya, pembagian ya, waris. Begitupun juga hibah. Hibah itu juga semua saudara juga pasti tahu. Cuma bedanya hibah itu diberikan pada saat orang tua masih hidup. Hibah. Kalau waris ya itu dibagi ketika orang tua sudah meninggal dan pembagiannya itu memang sudah diatur oleh Islam. Allah yang mengatur, Allah sendiri yang mengatur. Jadi bukan karena soal anak terakhir, bukan karena soal udah lama menempati. Ini yang harus dipahami dulu ya sama si ibu ini ya. Ya harus dipahami dulu dan Disederhanakan. ini kan belum nggak jelas nih seperti apa. Tapi yaudah kita ignore aja. Artinya beliau tidak dapat nafkah dari suaminya di penjara. Kemudian ya, setiap bulan ya hanya dapat dari yang harta warisan keluarga suaminya itu 500.000 ya, gitu kan, paling kontrakan yang merupakan warisan suaminya.
itu 500.000. Tapi di sini perlu saya clearkan dulu yang soal warisan, jangan sampai nanti beda ini lagi, beda pendapat, beda persepsi lagi. Lama nempatin rumah itu bukan berarti akhirnya jadi haknya, gitu. Ada jadi seperti kejadian ini ya di sini. Lama dia nempatin rumah itu, ngerasa karena dia adalah anak bungsu. Saya nggak tahu ini dari mana, kayaknya orang Jawa yang kebanyakan seperti ini nih. Ya. Anak bungsu dia nempatin rumah orang tuanya. Dan kemudian berpikir bahwa itu adalah haknya. Gitu. Padahal enggak gitu. Kalau warisan yang ditinggalin orang tuanya hanya satu-satunya rumah itu nggak jadi haknya anak bungsu. Akan jadi haknya anak bungsu kalau dia membeli itu ngebayarin ke saudara-saudaranya. Itu pun sesuai dengan syariat Allah gitu, sesuai dengan syariat Islam di mana laki-laki akan dapat 2 bagian daripada wanita. Gitu. Jadi rumah itu dihargakan berapa? Kemudian nah, itu dibeli sesuai dengan harga di pasaran atau kalau misalnya atau sesuai dengan kesepakatan keluarga gitu. Nggak peduli misalnya, tapi saudara yang itu punya mobil, saudara yang itu juga udah punya rumah 3, punya rumah 5, nggak peduli. Soal harta waris itu nggak peduli dengan seperti itu, gitu kan. Jadi kalau warisannya itu hanya rumah itu, gitu ya itu bukan hak anak bungsu, bukan hak anak tertua, bukan hak anak tengah, bukan hak salah satu anak, bukan hak anak yang menepati lama, bukan. Itu ini harus dipahami dulu ya supaya jangan jadi suudzon nanti dengan saudara gitu. Iya. Ini dipahami dulu karena kita juga nggak ngerti itunya bagaimana, tapi tolong dipahamkan dulu ini sama Mbak. Nah, kalau soal perkara 6 tahun di penjara, apakah masih sah secara hukum agama dan negara? Yang pertama, suaminya pernah ngomong talak nggak? Belum Pernah. Istri ini ridho nggak dengan keadaan ini? Udah aku tanya ya gimana yang penting ikhlas gitu. Terus jawabannya gini, saya nggak tahu Mbak ridho atau enggak, saya sabar hanya untuk anak-anak gitu katanya. Ini nih loh yang bikin susah untuk jawabnya. Intinya seperti begini. Kalau misalnya ridho dengan kondisi ini, dengan keadaan ini, artinya berarti masih sah. Kalau ini sebenarnya kalau kondisi begini nih intinya ada di istri. Kalau istri merasa oke, saya akan tunggu suami saya, dia tetap suami saya, masih walaupun nggak dinafkahi, lahir batin di penjara selama 6 tahun, berapa tahun pun lamanya, tapi kalau si istri bilang ya udah saya akan tunggu suami saya sampai keluar, misalnya gitu, masih. Gini Mbak, tapi ini pernikahan kedua dengan suami yang sama. Jadi ibunya ini gini, dulu udah pernah bercerai, udah sidang, terus rujuk kembali gitu. Ini baru rujuk kembali, akhirnya kena kasus ini. Terus kan aku tanya tentang ikhlas tadi. Terus jawaban ibunya gini Mbak, mungkin dulu ketika saya oke gitu, cerai oke. Kalau sekarang saya mikirnya saya zolim nggak ketika suami saya di penjara tapi saya minta cerai gitu. Itu sebenarnya tanyakan ke hati nurani ya. Yang tahu kondisi kan dia ya. Yang tahu kondisi dia. Dan mampu atau enggak dirinya, dan kemudian kenapa, dan apakah dia kalau memaafkan memang harus memaafkan kan, maksudnya, tapi dia bisa nggak menjalani hidup ini gitu kan. Sebenarnya ini nih kalau soal perkara zolim atau tidaknya,
yang kalau aku sih bisa kasih sarannya dia untuk beresonansi dengan Al-Quran itu. Kalau dia mau tanya itu yang gimana caranya beresonansi dengan Al-Quran itu, yang sholat taubat dulu. Kondisi ini juga pasti ada kesalahan dari kita, gitu kan. Kondisi yang nggak menyenangkan juga pasti ada kesalahan dari kita. Terus kemudian setelah itu baru ambil Al-Qur'annya, kemudian katakan kepada Allah bahwa saya punya persoalan seperti begini-begini, walaupun Allah tahu, Allah tahu dia punya persoalan itu. Saya punya persoalan begini-begini, ya Allah, saya bingung. Ya Allah, saya bingung, gitu kan. Tolong tunjukkan dari persoalan saya ini apa yang harus saya lakukan melalui ayat-ayatmu. Tolong pahamkan otak saya dengan ayat-ayatmu. Udah, langsung buka. Sebuka-bukanya Al-Quran. Kebuka kan 2 halaman. 2 halaman, baca dulu yang dari sebelah kanan. Ya kan Al-Quran baca sebelah kanan dulu. Ya kan? Baca sebelah kanan. Dari ayat yang pertama sebelah kanan, terus baca sampai yang sebelah kiri, ayat terakhir sebelah kiri. Nah, itu ayat mana yang kira-kira dek gitu di hati. Itu ada petunjuk di situ. Kalau belum nggak paham juga, ulangi lagi. Masih nggak paham juga, ulangi lagi, terus diulangi, baca gitu. Kalau masih nggak paham juga sampai capek itu udah ngulang, tandain itu, kemudian berdoa pada Allah, ya Allah minta untuk dipahamkan lagi. Besoknya baca lagi, lama-lama nanti akan paham, akan tahu. Atau bisa jadi mungkin tidak Allah pahamkan, tapi Allah memang mau misalnya mbaknya ini membaca ayat itu terus, mungkin seperti begitu. Mungkin nanti di kejadian-kejadian akan menemui jawabannya di situ. Bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya ada di mbaknya. Jadi sebentar dulu. Ini waktu pas perceraian yang pertama sidang. Iya, udah. Ya kan? Sidang. Terus ketika rujuk lagi, dikasih mahar nggak sama suaminya? Dikasih, udah. Oke. Nikah ulang ya berarti, udah nikah ulang. Berarti yang perceraian pertama itu talak 1. Iya. Talak 1 itu ya, talak 1. Dan ini dengan orang yang sama, ini pernikahan yang kedua. Kalau mbaknya, kalau ternyata saat beresonansi dengan Al-Quran itu ternyata ada kemantapan hati, misalnya ini ya kan, kemantapan hati bahwa dari kejadian-kejadian nanti akan ditunjukkan kejadian-kejadian di mana oh memang sebaiknya saya pergi dari hidup ya ini gitu, sebaiknya saya pisah gitu, ya nggak zolim. Perceraian itu bukan hal yang zolim gitu. Begitupun misalnya seperti begini, seorang suami nikah lagi karena memang istrinya tidak bisa memenuhi poin penting dari kebutuhannya sebagai laki-laki. Asalkan menikah laginya itu dengan cara yang ma'ruf, misalnya poligami, itu juga bukan hal yang zalim, apalagi bercerai gitu, bukan hal yang zalim. Gitu. Ini kalau ngomong secara general ya, secara general. Nah, sementara secara spesifiknya bagaimana kan yang paling tahu Mbak gitu. Kalau secara generalnya perceraian Allah halalkan ya nggak zalim berarti. Apapun yang Allah halalkan itu tidak ada kezaliman di situ. Nah, akan ada kezaliman kalau misalnya ada situasi-situasi tertentu gitu kan. Misalnya suami sebenarnya lagi butuh dukungan, dalam kondisi terpuruk, dia sudah mulai mengubah, dia sudah menunjukkan perilaku yang lebih baik, tapi istrinya nggak juga memaafkan, malah tetap menuntut. Seperti misalnya kalau di novel saya di AUMT itu seperti tokoh Fatma dengan Beni, zalim itu. Yang dilakukan Jun ke Fatma pun juga zalim itu. Seperti itu zalim itu. Jadi kalau pertanyaannya, saya zalim nggak saat suami saya di penjara, saya
mengajukan cerai. Kalau hanya saya tahu tentang itu saja sih ya nggak zolim, tapi yang detil-detilnya kan Mbak yang paling tahu gitu, dan Allah yang paling tahu. Makanya saya minta Mbak tuh beresonansinya ke Al-Quran, karena mungkin bisa jadi kalau ke Feti akan ada yang ditutupi, dia akan ada yang ditutupi, dan itu wajar saja, nggak dibuka semuanya, itu wajar saja. Makanya saya minta Mbak untuk tanya ke Allah untuk beresonansi dengan Al-Quran dengan cara seperti itu, biar nanti Allah yang bimbing. Karena intinya di Mbak, kalau Mbak nggak apa-apa, Mbak masih menganggap bahwa perkawinan ini tetap berjalan, Mbak masih merasa bahwa Mbak adalah istrinya, walaupun tidak dinafkahi selama 6 tahun, Mbak masih tetap istrinya. Kan di buku Sigat Taklik kan seperti itu. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau Mbak nggak ridho, misalnya merasa sudah menemukan seseorang, bisa seseorang, kedengeran nggak masjid, suara masjid? Biarin. Nah ya itu. Ya aku malah Nah itu ya, jadi apa? Gitu. Jadi kalau Mbaknya masih merasa bahwa ini adalah suaminya, ya masih suami istri, gitu kan. Tapi kalau Mbaknya misalnya sudah menemukan seseorang gitu kan, yang merasa bahwa saya lebih baik dengan dia gitu kan, ya udah datangi ini suaminya, bilang kita cerai, bisa, karena sudah 6 tahun saya mau menikah dengan dia, karena sudah, dan 6 tahun suaminya di penjara, tidak itu tiga, dan dia kemudian dia mengatakan sudah selesai, berhenti, ya sudah. Kalau secara Islam sebenarnya itu sudah nggak pakai pengadilan pun, misalnya dia langsung nikah dengan yang laki-laki, itu nggak apa-apa. Atau ya nggak menemukan yang lain, tapi mungkin nggak sanggup gitu kali Kak Iren misalnya. Ya itu juga sudah ini sudah Kayaknya berat bercerai banget gitu, apalagi kan katanya itu ya Fed, apa ini nggak tahu vonisnya berapa tahun gitu ya. Jadi gini Mbak, jadi intinya kan Mbaknya selama 6 tahun suaminya di penjara, dan ini adalah pernikahan kedua dengan orang yang sama, ibarat kata pernah bercerai, ya kan, pernah bercerai dengan si suami yang di penjara ini, tapi kemudian setelah itu bercerainya di pengadilan, tapi kemudian merujuk lagi, dinikah lagi, diberi mahar lagi, dan ini sekarang suaminya di penjara. Nah, dengan kasus apa, pokoknya di penjara, udah itu, ya kan, di penjara. Nah, dan nggak tahu berapa lama vonisnya gitu loh Kak Iren. Dan nggak tahu berapa lama vonisnya. Nah, si Mbak Yani nanya, ini dan selama 6 tahun nggak dinafkahin, udah pasti hanya dapat uang 500.000 dari kontrakan warisan keluarga suami. Itu pun ya itu habis sudah buat bayar utang-utang yang ditinggalin suaminya gitu kan. Nah ya itu artinya ya udah nggak dinafkahin, benar-benar nggak dinafkahin lahir dan batin. Dan Mbak Yani nanya, masih nggak status hubungan suami istrinya gitu kan. Ketika ditanya apakah ridho atau enggak, sebenarnya sih kalau ridho, misalnya nih ya udah apa oke gitu ya kan, oke, dengan kondisi seperti ini saya ya tetap merasa menjadi istrinya si suami yang di penjara ini, ya masih insya Allah itu masih. Tapi kalau dia sudah tidak ridho, ya mau apa, dia mau ibaratnya dia memang udah mau sendiri, ya silahkan gugat cerai kalau menurut saya sih, karena kita kan negara hukum ya.
negara hukum, silahkan gugat cerai kalau misalnya tidak ridho. Tapi kalau bingung, saya zolim nggak nanti kalau saya gugat cerai ini dan sebagainya. Nah itu tadi seperti yang saya solusikan, bahwa Mbak bisa beresonansi dengan Al-Quran, tanyakan pada Allah di situ. Seperti itu. Itu sih jawaban dari saya. Jadi kalau Mbak ridho teruskan, kalau Mbak tidak ridho silahkan datang ke pengadilan agama gugat cerai. Dan setelah gugatan cerai itu, biasanya sih kalau gugat cerai dalam kondisi begini cepat ya pengadilan. Biasanya sih kayak gitu. Karena maklumnya udah gede gitu loh, para hakim panitera itu udah gede maklumnya, karena udah 6 tahun suami di penjara, nggak jelas juga bebasnya kapan. Istri gugat cerai biasanya gede maklumnya, seperti itu. Nah terus begitu sudah resmi bercerai dari gugatan itu, beritahu suaminya, jangan sampai nanti ketika suaminya keluar malah datang ke rumah. Itu kasih tahu mantan suaminya. Gitu, itu sih, itu yang bisa saya solusikan. Udah, Insya Allah. Ya, insya Allah. Jawab nggak ini insya Allah? Cukup. Oke, ya udah. Itu Mbak Tari mau tambahin? Enggak. Nah, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.